Hai semua, di India setiap tahun ribuan ibu dan bayi kehilangan nyawa karena kurangnya akses layanan kesehatan yang layak, terutama di pedesaan. Banyak perempuan harus berjuang untuk mendapatkan perawatan medis saat hamil dan melahirkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan Janani Suraksha Yojana, layanan persalinan gratis yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Yuk, kita bahas bagaimana JSY mengubah hidup perempuan di India dan tantangan yang masih ada. Di India, khususnya di wilayah pedesaan, perempuan menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan, terutama saat mereka hamil dan melahirkan. Terbatasnya fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran tentang perawatan saat masa kehamilan, dan kondisi ekonomi yang sulit membuat perempuan rentan terhadap komplikasi medis. India pernah menjadi salah satu negara dengan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB tertinggi di dunia. Setiap tahun, ribuan ibu meninggal akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Yang menjadi faktor utama adalah kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai dan juga keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya perawatan medis selama kehamilan bagi perempuan di India. Peran besar dalam program ini juga dimainkan oleh tenaga kesehatan masyarakat atau ASHA. Mereka mendidik ibu-ibu tentang pentingnya perawatan medis selama kehamilan dan juga membantu mereka mendapatkan manfaat dari JSY, termasuk akses ke fasilitas medis gratis atau berbiaya rendah. Sejak diluncurkannya JSY, India telah mencatat penurunan signifikan dalam angka kematian ibu dan bayi. Lebih banyak perempuan kini bisa melahirkan dengan selamat berkat akses yang lebih mudah ke perawatan medis. Bagi banyak perempuan, jarak dari tempat tinggal ke pusat kesehatan begitu jauh, sementara bantuan medis profesional tidak selalu tersedia. Bahkan, banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya persalinan di rumah sakit. Hal ini menyebabkan banyaknya ibu yang memilih untuk melahirkan di rumahnya tanpa bantuan tenaga medis yang profesional, yang tentunya meningkatkan risiko kematian baik bagi ibu dan bagi anak. Untuk mengatasi krisis ini, pada tahun 2005, pemerintah India memperkenalkan sebuah kebijakan, yaitu JSY atau Janani Suraksha Yojana, yang dalam bahasa Indonesia berarti skema perlindungan ibu. JSY ini adalah program yang bertujuan untuk mendorong perempuan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dengan memberikan insentif keuangan. Skema ini membantu keluarga miskin agar bisa mendapatkan layanan persalinan yang aman dan juga nyaman di rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan yang profesional. Meskipun tujuan utama kebijakan JSY adalah menurunkan kematian ibu, tetapi pada realitanya masih terdapat banyak kasus kematian ibu yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di utara India. Pendarahan merupakan penyebab utama kematian ibu di India yang mencakup 38% dari semua kematian. Model penundaan yang diusulkan oleh Tadeus dan Main berfokus pada faktor sosial ekonomi, budaya, akses fasilitas, dan kualitas perawatan. Namun, model ini telah diperdebatkan karena terlalu menyederhanakannya. Pendarahan tetap menjadi salah satu dari 3 penyebab kematian ibu terkait obstetrik yang dapat dicegah di seluruh dunia, dengan sebagian besar kematian terjadi dalam 24-48 jam setelah melahirkan. Di India, 48% wanita berusia 15-49 tahun melaporkan menerima perawatan pasca natal dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Kinerja yang buruk dalam perawatan pasca natal di India tetap menjadi tantangan bagi manajer program dan pembuat kebijakan. Hampir 50% wanita berusia 15-49 tahun memiliki setidaknya 3 kunjungan perawatan antenatal dengan kinerja terendah di Uttar Pradesh. Argumennya adalah bahwa perawatan antenatal, persalinan, dan pasca natal harus diberi perhatian yang sama untuk menghindari kematian ibu. Menurut perkiraan tahun 2010, hanya 19% wanita yang menerima perawatan antenatal lengkap, yang menunjukkan permintaan atau penyediaan perawatan antenatal. 26% wanita berusia 15-49 tahun tidak menjalani perawatan antenatal apapun, dan hampir setengahnya tidak menerima perawatan persalinan yang aman. Komplikasi pasca persalinan dilaporkan hampir 50% di negara bagian seperti Bihar, Jharkhand, dan Uttar Pradesh. Oleh karena itu, mempromosikan persalinan di institusional melalui JSY bukanlah satu-satunya cara untuk mengurangi kematian ibu. Janani Suraksha Yojana atau JSY di Gujarat, India bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dengan mempromosikan persalinan di institusi melalui skema kemitraan publik swasta. Skema tersebut membayar dokter kandungan swasta sebesar Rp1.795 per persalinan, termasuk biaya transportasi dan kompensasi upah. Namun, tidak ada kemajuan signifikan dalam penurunan keseluruhan AKI di Gujarat antara tahun 2004 sampai 2006 dan 2007 sampai 2009.
Penurunan tersebut lebih mengesankan di negara bagian terbelakang seperti Uttarakhand atau Uttar Pradesh dan Bihar atau Jharkhand. Data tersebut menunjukkan bahwa insentif untuk persalinan di fasilitas kesehatan belum cukup efektif dalam mencegah kematian ibu. Namun, berbagai faktor perilaku telah berperan penting dalam meningkatkan penggunaan layanan kesehatan ibu. Meningkatnya pendidikan perempuan, paparan media massa, kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta akses yang lebih luas ke fasilitas kesehatan adalah beberapa faktor kunci di balik peningkatan ini. Program JSY juga berhasil mendorong lebih banyak ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Meskipun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengurangi angka kematian ibu secara signifikan. Namun, apa yang harus diprioritaskan untuk mencapai pembangunan Milenium 5 atau MDG 5? Pertama, prioritas program kesehatan ibu harus pada perawatan pasca persalinan. Tidak hanya pada pelepasan ibu dari fasilitas kesehatan dalam 48 jam. Ini membutuhkan peningkatan infrastruktur dan sumber daya kesehatan. Kedua, penting untuk memastikan kontinuitas perawatan melalui paket layanan terintegrasi, mulai dari masa remaja, prakehamilan, persalinan, hingga perawatan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu secara menyeluruh. Paket perawatan untuk persalinan di tingkat komunitas, pusat kesehatan atau rumah sakit harus mencakup perawatan pendukung umum, penghentian merokok selama kehamilan, pencegahan kekerasan pasangan intim, pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh ibu selama kehamilan, pengenalan dan pengobatan depresi pasca persalinan, dan perencanaan keluarga. Nutrisi ibu, suplemen mikronutrien ganda, energi protein seimbang, asam folat perikonsepsi, dan asam folat besi selama kehamilan, serta suplemen kalsium pada ibu hamil dengan asupan rendah atau tidak memadai. Peningkatan kualitas perawatan antenatal dasar, setidaknya 4 kunjungan pemeriksaan antenatal terfokus, screening dan penanganan infeksi menular seksual, serta pencegahan dan penanganan malaria selama kehamilan. JSY secara signifikan berkontribusi pada peningkatan penggunaan kontrasepsi, inisiasi menyusui dalam 1 jam, dan juga pemeriksaan pasca melahirkan dibandingkan dengan kelompok lain yang dikontrol berdasarkan karakteristik sosial ekonomi. Meskipun baik LPS maupun HPS telah mendapatkan manfaat dari bantuan JSY, efek tak terduga ini lebih menonjol di LPS. Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita yang tercakup dalam skema JSY di LPS memiliki peluang 12% lebih tinggi untuk menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan yang tidak tercakup. Pola ini serupa tetapi dengan magnitudo yang lebih rendah di HPS. Demikian pula dalam hal menyusui, penerima JSY di LPS memiliki peluang 8% lebih tinggi untuk memulai menyusui dalam 1 jam dibandingkan dengan 3% di HPS. Dan juga ketika dampak bantuan JSY terhadap perawatan pasca melahirkan diperiksa, penelitian pun menemukan bahwa penerima JSY 6% lebih mungkin melakukan pemeriksaan pasca melahirkan di LPS dan juga 5% di HPS. Selanjutnya lagi, hasil registrasi logistik mendukung temuan bahwa setelah mengontrol faktor sosial ekonomi yang dipilih, peluang variabel hasil lebih tinggi bagi ibu yang menerima bantuan JSY. Di negara bagian low performing states atau negara bagian dengan kinerja kesehatan lebih rendah, inisiasi menyusui tertinggi terjadi di Odisha, sekitar 70,6% di antara penerima JSY dan juga 62,8% di antara non-penerima JSY. Sedangkan terendah di Rajasthan, 31,2% di antara penerima JSY dan juga 24,3% di antara non-penerima JSY. Perbedaan lebih dari 10% dalam inisiasi menyusui diamati di Chhattisgarh, Jharkhand, dan Madhya Pradesh di antara negara bagian ini untuk penerima dan non-penerima bantuan JSY. Di negara bagian LPS, pemeriksaan pasca melahirkan adalah 63% di antara penerima JSY dibandingkan dengan 34% di antara non-penerima JSY. Pola ini berlaku di semua negara bagian kecuali Uttar Pradesh dan juga Telangana. Di negara bagian LPS, pemeriksaan pasca melahirkan tertinggi di Odisha,
62% di antara penerima JSY, dan juga 47% di antara non-penerima JSY. Sedangkan Bihar memiliki prevalensi pemeriksaan pasca melahirkan terendah untuk bayi, yaitu 23,9% di antara penerima JSY dan 20,7% di antara non-penerima JSY. Di antara penerimaan manfaat JSY, sekitar 45% ibu menyusui anak mereka dalam waktu 1 jam dibandingkan dengan 42% di antara yang bukan penerima JSY. Selanjutnya lagi, penerima JSY di LPS 12% lebih mungkin menggunakan kontrasepsi. 8% lebih mungkin memulai menyusui dalam 1 jam setelah melahirkan, dan juga 6% lebih mungkin melakukan pemeriksaan pasca melahirkan dibandingkan dengan rekan mereka di high performing states. Saran yang dapat diberikan untuk kebijakan Janani Suraksha Yojana ini adalah untuk memperkuat program ini di luar negara-negara bagian dan juga berfokus di distrik berkinerja rendah atau LPS. Dengan memfokuskan di berkinerja rendah, nanti dampak yang besar dapat terjadi karena sudah menjangkau seluruh di India. Selain itu, insentif keuangan dari sisi permintaan memerlukan juga dukungan dari sisi penyediaan layanan. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat infrastruktur yang ada guna untuk meningkatkan kualitas perawatan yang tersedia bagi wanita di fasilitas kesehatan. Ini harus mencakup perbaikan perilaku staf, ketersediaan staf yang terampil, serta pasokan obat-obatan dan peralatan penting. Lalu pelaksanaan JSY ini juga ditemukan telah menyebabkan peningkatan beban kerja sehingga menurunkan kualitas dari perawatan obstetrik, terutama di negara bagian berkinerja rendah. Jadi saran selanjutnya yang dapat diberikan itu memperluas insentif tunai untuk persalinan di fasilitas kesehatan swasta melalui kemitraan publik swasta yang dapat mengurangi beban dari pusat kesehatan